bahwa orang baik itu bukan hanya orang yang baik untuk dirinya sendiri, tapi orang baik adalah dia yang punya semangat yang tinggi untuk membagikan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk siapapun. Saya sering mengatakan kalau Syekhona Khalil ini seorang ulama yang sejarahnya terzolimi gitu. Fokus mengaji, fokus pingin nyantri sampai di saat sudah pulang, beliau pingin tetap diakui sebagai santrinya Syekhona Khalil. Hatta sampai hingga akhir hayat pun, kata terakhir yang beliau sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, tungokno aku diakui santri ini Syekhona Khalil. Assalamualaikum Lora Ismail Al-Khalili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan Lora Ismail itu kebetulan lagi ada di salah satu studionya NU Online. Nah, tadi ngobrol-ngobrol dengan tim NU Online, kita diajak untuk membahas dengan tema mengenal ulama lebih dekat. Sudah bukan rahasia lagi, insya Allah satu dunia ini tahu siapa beliau dan beliau keturunan dari siapa. Tidak lain dan tidak bukan Lora Ismail Khalili, salah satu cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, karena temanya adalah mengenal ulama lebih dekat, kita sebagai, kalau bahasanya jenengan netizen wanatizat, nah, ingin lebih tahu sebenarnya Syekhona Khalil menurut pandangan panjenengan ini seperti apa, Lora? Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Cak Im, alhamdulillah ya. Kita bisa dipertemukan, kita bisa dikumpulkan di kantor NU Online niki, dan sosok yang akan kita bahas niki merupakan sosok yang luar biasa, yang bahkan mungkin kalau kita bahas semalam suntuk mungkin kita hanya akan mendapatkan setetes dari lautan kemuliaan yang dimiliki oleh sosok ini, yaitu Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, atau yang selama ini kita kenal dengan maha guru para ulama di tanah Jawa khususnya. Nah, sampai-sampai sejak dulu itu kalau disebut nama Syekhona, maka itu al-mutabadir fi dzihni, akal kita langsung akan mengarah kepada sosok dari Syekhona Khalil Bangkalan. Oke, Syekhona Khalil Bangkalan ini Cak Im merupakan ulama kebanggaan Indonesia, yang bahkan ini tidak cukup kalau kita katakan beliau ini ulama tingkat nasional, sekali bernasional. Karena nama Syekhona Khalil ini juga sangat dikenal di kancah internasional. Kalau sekarang itu banyak di antara kita tuh bangga ketika para artis, selebritis, penyanyi go internasional, tampil di Amerika, tampil di luar negeri. Banyak di antara kita nggak tahu bahwa para ulama kita, para kiai kita mulai sejak dulu itu sudah go internasional. Betul. Kita tahu di Mekah ya, dulu itu ada seorang ulama yang dijuluki sebagai Sayyid Ulama Ahlil Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya, Sayyid Ulama Al-Hijaz itu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan sosok yang akan kita bahas niki, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, adalah salah satu murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kalau kita lihat banyak sekali sanad-sanad kitab-kitab yang dimiliki oleh para ulama di dunia internasional, baik itu yang di Yaman atau di Mekah atau di Mesir, itu banyak bersambung kepada Syekhona Khalil juga, melewati jalur beliau. Karena kita tahu akhir-akhir ini banyak dari para ulama di seluruh dunia itu mengambil sanad dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Nah, Syekh Yasin ini banyak mengambil sanad dari dua sosok, yaitu Syekh Maksum Lasem, Mbah Maksum Lasem, dan Tubagus Ahmad Bakri, yang biasa kita kenal dengan Mama Sempur. Dari Purwakarta, Sempur Purwakarta. Dan dua ulama ini, Mbah Maksum dan Mama Sempur, ini merupakan murid dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi Syekhona Khalil ini seorang ulama besar yang memang diakui kealimannya, yang memang diakui kewaliannya tentunya ya. Bahkan di situ kami temukan satu manuskrip ya, khusus membahas tentang biografi beliau, manaqib beliau, itu ditulis khusus oleh Syekh Yasin ibn Isa Al-Fadani.
Saya itu tahu Syaikh Khalil kali pertama dulu ketika baca biografinya Bayi Abdul Karim. Di situ ketika saya baca, tertulis di dalam manaqib beliau bahwa Bayi Abdul Karim itu mondok paling lama ada di Syaikh Khalil Al-Bangkalani. Tidak kurang dari sekitar 25 atau 26 tahun beliau mondok di sana, sampai akhirnya beliau di masa mudanya itu memilih untuk belum menikah. Menikahnya di usianya yang ke-40 tahun. Akhirnya dari 26 tahun beliau belajar di Syekhuna Khalil, fokus mengaji, fokus pingin nyantri sampai di saat sudah pulang, beliau pingin tetap diakui sebagai santrinya Syekhuna Khalil. Hatta sampai hingga akhir hayat pun, kata terakhir yang beliau sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, "Tungokno aku diakui santri ini Syekhuna Khalil." Akhirnya dari situ saya sempat ingin menelusuri gitu lebih dalam terkait profilnya Syekhuna Khalil. Kebetulan dalam 1 atau 3 bulan yang lalu saya sempat itu setelah ngaji di Bangkalan, launching buku Syarhul Khalil, akhirnya 1 bulan berikutnya saya disuruh orang tua saya untuk ngaji kitab itu. Terus saya baca di muqaddimahnya terkait tarjamah atau biografinya beliau. Tertulis di sana beliau adalah gurunya guru kiai-kiai yang ada di seluruh Nusantara. Selain Bayi Abdul Karim Lirboyo, lalu Bayi Hashim Asy'ari, lalu yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan semuanya. Akhirnya cukuplah di situ saya baca, cukuplah sebagai bukti kekaromahan Syekhuna Khalil bahwa beliau adalah wali di saat kita mengetahui bahwa santri-santri beliau yang ada di seluruh penjuru semuanya menjadi orang yang sukses semuanya. Betul begitu loh, Betul, Cak. Ya, bahkan Syekh Yasin itu menuliskan dalam kitabnya, di zaman Syekhuna Khalil itu beliau berhasil mencetak sekitar 500.000 santri. Ini 1.000.000, ya, 500.000 atau 500.000 santri, dan 3.000 diantaranya ini menjadi seorang yang alim alamah, seorang yang sangat alim, ya. Kan tadi jenengan sebutkan memang seperti itu. Jadi pondok-pondok pesantren itu yang di Nusantara, di Jawa khususnya, itu kebanyakan memang didirikan oleh santri Syekhuna Khalil, ya, atau didirikan oleh santri dari santri Syekhuna Khalil. Jadi hampir semua pondok-pondok yang ada di Nusantara ini, yang di Jawa khususnya, itu sanad keilmuannya nyambung kepada Syekhuna Khalil. Dan menarik sekali Cak Im tadi membahas tentang bagaimana Bayi Abdul Karim itu mondok di Bangkalan saja sekitar 25 atau 26 tahun, ya. Betul. Nah, ini penting sekali Cak Im. Saya sering kali menyampaikan bahwa kita ini ketika membahas sejarah seorang ulama, membahas sejarah seorang wali, maka lihatlah dari titik nol, ya. Kamu jangan lihat dari puncak di mana kita itu, di mana mereka mendapatkan semua kemuliaan itu, tapi kita lihat dari titik nol, bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan kemuliaan itu, bagaimana mereka bersabar untuk mendapatkan semua itu. Karena kita ini memang orang-orang Indonesia, ya, masyarakat kita khususnya lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau karomah gitu loh. Betul. Akhirnya karena kita sering membaca hal-hal seperti itu, meskipun kita tidak mengingkari, ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari hal-hal yang berbau karomah, tapi karena mungkin kita lebih tertarik kepada hal-hal yang seperti itu, nah, kita tidak tertarik mengkaji perjuangan para ulama kita, kesabaran para ulama kita. Akhirnya kita, generasi kita ini, ya, generasi baik itu generasi milenial atau Gen Z, ya, seperti jenengan niki, banyak diantara kita itu anak-anak muda yang tidak mau untuk menikmati proses, ya, tidak bersabar untuk menjalani proses, pengen semuanya itu serba instan, pengen itu semuanya serba cepat, ya. Betul. Mereka tidak tahu bahwa di balik pondok pesantren Lirboyo yang sekarang santrinya dikatakan mencapai 45.000, ya, itu dulu ada sosok Mbah Abdul Karim, ya, Mbah Manap, yang di situ perjuangannya sangat luar biasa sekali. Betul. Ya. Saya juga teringat bahwa di antara kesuksesannya Bayi Abdul Karim itu sebenarnya bermula dari tirakatnya ibunya. Banyak sekali tirakat yang dilakukan oleh Ibunya dari mana? ibunya Bayi Abdul Karim itu asal Magelang. Oh, Magelang. Okay.
Suatu ketika dulu di saat beliau belum dikaruniai putra Bayi Abdul Karim, saya pernah mendapatkan cerita dari Bayi Abdul Aziz. Di situ beliau menyampaikan, ibunya Bayi Abdul Karim sempat kala itu yang namanya masih muda ya, menginginkan satu selendang yang beliau dambakan sejak lama, tapi belum bisa untuk dibeli oleh beliau. Beliau mengumpulkan uang, beliau mengumpulkan biaya, akhirnya setelah sekian bulan lamanya keturutan beli yang namanya selendang itu. Lalu di saat terbeli, hendak pulang ke rumah, beliau mendapati ada salah satu rumah yang beliau lewati terdengar rintihan suara perempuan sedang menangis. Setelah beliau datangi tempat itu, ditanya sama beliau, ada apa yuk panjenengan menangis? Terus dijawab sama perempuan itu, saya barusan melahirkan dan saya tidak memiliki kain yang digunakan untuk melindungi pada anak saya. Yang saya miliki hanyalah pakaian saya, tapi saya khawatir nanti apabila pakaian ini saya kenakan untuk bayinya, saya tidak mengenakan apa-apa. Dan apabila pakaian ini tetap saya pakai, nanti bayinya akan kedinginan, saya merasa kasihan, tidak tahu saya meminta tolong kepada siapa. Akhirnya kala itu beliau sempat bingung dan sempat berpikir, ini kasihan ibu ini. Kalau saya nggak memiliki apa-apa kecuali hanya kain yang baru saya beli ini yang pantas untuk diberikan kepada si ibu. Tapi saya juga bingung, ini adalah kain yang selama ini saya daba-dabakan. Tapi pada saat itu beliau bertekad, udah bismillah, saya kasihkan ini untuk kemaslahatan dan untuk menolong orang lain. Bahagianya bukan main. Orang yang ditolong oleh ibunya Bayi Abdul Karim ini nangis dan akhirnya terharu dan mendoakan, terima kasih engkau yang mau menolongku. Insya Allah karena engkau berhasil membahagiakanku, nanti suatu saat kelak engkau akan dibahagiakan oleh anak turunmu. Nah dari situ dilalahnya doanya ibunya Bayi Abdul Karim ini dikabulkan oleh Gusti Allah, dan akhirnya lahirlah Bayi Abdul Karim yang memulai perjuangan dari bawah, yang siapa sangka sampai detik ini barokahnya bisa dirasakan oleh anak turunnya. Masya Allah. Dan dari situ Bayi Abdul Karim disampaikan oleh Bayi Abdul Aziz bahwa ini adalah salah satu bukti dari firman Tuhan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan yang begitu besar sebelum kalian mau untuk menafkahkan harta yang kalian miliki. Yang mana dapat kita simpulkan ya, setiap keberhasilan itu pasti ada yang namanya pengorbanan. Betul. Entah itu pengorbanan dari orang tua, dari anaknya sendiri. Makanya seperti dawuhnya jenengan pada beberapa waktu yang lalu itu kan, saya teringat masalahnya anak muda ini nggak mau berjuang, nggak mau berkorban. Padahal justru Pengennya dalam instan. betul. Padahal justru di pengorbanan itu banyak Iya. hadiah dari Gusti Allah lah ya. Gitu. Luar biasa. Jadi dari cerita Mbak Abdul Karim barusan saya jadi ingat apa yang dikatakan sebagian ahli bijak ya, bahwa kita ini kalau ingin dibahagiakan Allah maka bahagiakanlah makhluk-makhluk Allah. Dalam biografi Syekhona Khalil juga yang ditulis Syekh Yasin, dikatakan Syekhona Khalil itu punya kebiasaan Cak, ya. Di tengah waktu beliau yang tentunya sangat sibuk sekali ya, sibuk dengan santri, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan umat. Tapi beliau itu dikatakan setiap hari ya, ba'da asar itu beliau ya tajawwal ilal qura, menyempatkan diri untuk belusukan ya, pergi ke desa-desa. Apa yang beliau lakukan? Beliau itu membagikan permen, membagikan uang bagi anak-anak kecil yang beliau temui di perjalanan beliau ini. Jadi ini menunjukkan apa ya, bahwa seorang yang mulia itu di balik itu pasti ya ada manfaat ya yang dia berikan kepada banyak orang, dan semangat ya berbagi yang sangat luar biasa sekali. Itu yang mungkin bisa kita contoh dari para ulama kita, bahwa orang baik itu bukan hanya orang yang baik untuk dirinya sendiri, tapi orang baik adalah dia yang punya semangat yang tinggi untuk membagikan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk siapapun. Baik, luar biasa beliau. Saya yakin insya Allah ceritanya Syekh Nuril masih sangat banyak sekali. Banyak sekali. Yang paling saya kagumi adalah di saat beliau menjadi seorang guru yang sangat mengayomi pada santri-santrinya. Iya, betul sekali. Bayi Abdul Karim itu kayak pingin sekali
mendapatkan ridho dari Syekhona Khalil. Sampai kala itu saya pernah baca ya, Buya Abdul Karim setelah mondok ke Syekhona Khalil, beliau dengan tidak sungkan untuk mengaji juga di kakak kelasnya Buya Abdul Karim, yaitu di Buya Hasyim Asy'ari. Buya Hasyim Asy'ari kan Iya, salah satu muridnya muridnya Syekhona Syekhona Khalil. Khalil. Artinya dari situ saya mendapatkan sebuah keteladanan bahwa jadi orang itu kalau mencari ilmu nggak usah sungkan sama siapapun, bahkan pada kakak kelas sekalipun, bahkan pada yang satu seperguruan. Akhirnya ya saya teringat dawuhnya orang tua saya bahwa kita itu kalau semisal belajar jangan gengsi dan jangan semacam ngerasa ingin dimuliakan, harus merunduk, harus merasa bahwa kita ini sedang belajar kepada ahlul ilmi, yang mana adalah sebuah keharusan bila kita ingin mendapatkan ilmu, harus menetapkan ta'zim wa tauqir lil ustadz wali ahlil ilmi dan semacamnya. Dan itu insya Allah sulit apabila kita jumpai pada orang-orang zaman sekarang ini. Soalnya orang zaman sekarang kan gengsinya besar loh ya. Masya Allah. Mungkin barangkali jenengan juga bisa menyampaikan kepada kita semuanya, kira-kira amalan atau teladan apa yang bisa kita dapatkan dari seorang Syekhona Khalil, guru dari ulama-ulama Nusantara. Tentunya keteladanan dari sosok Syekhona Khalil itu banyak sekali tentunya ya. Yang pertama jelas adalah beliau itu ihtimamnya Syekhona Khalil kepada ilmu. Perhatian beliau yang sangat besar kepada ilmu. Bahkan kebetulan saya termasuk dari tim Turos Syekhona Khalil yang tugasnya itu meneliti dan mencari karya-karya tulis beliau khususnya. Itu banyak dari kitab-kitab yang kami temukan itu adalah kitab-kitab ilmu dasar. Kitab Nahwu, kitab Shorof yang ditulis oleh Syekhona Khalil ketika usia beliau itu sudah tidak muda lagi. Usia beliau itu sudah 50 tahun ke atas. Nah, ini bagi saya suatu hal yang sangat luar biasa, karena biasanya itu para kiai ya, para ulama kalau sudah sepuh itu fokusnya ke ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi seperti tafsir, mungkin tasawuf ya. Tapi seorang Syekhona Khalil ya di usia yang sudah tidak muda itu masih perhatian sekali untuk menulis ya, menulis kitab-kitab ilmu dasar, nahwu, shorof, yang bahkan itu kebanyakan kitab-kitab yang dikaji oleh santrinya itu adalah tulisan tangan beliau. Ya, tulisan tangan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Itu yang pertama, bahwa beliau itu sangat ya, memperhatikan sekali kepada ilmu, ya, sangat mementingkan sekali kepada ilmu. Oleh karena itu saya sering mengatakan kalau Syekhona Khalil ini seorang ulama yang sejarahnya terzolimi gitu. Selama ini beliau tuh lebih terkenal, mungkin lebih dikenang kekeramatannya ya, kisah-kisah uniknya ya, kisah-kisah supranaturalnya, padahal beliau ini bisa menjadi seorang ulama besar itu karena ilmunya yang luar biasa ya. Karena beliau itu memang seorang alim alamah, memang seorang intelektual Islam ya. Ini yang pertama, bahwa kunci kemuliaan seseorang yang paling utama itu pasti adalah ilmu ya. Bukan harta, bukan jabatan, tapi kemuliaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu itu adalah kemuliaan ilmu. Nah, kemudian yang kedua yang paling menonjol dari sosok Syekhona Khalil ketika kita baca sejarah beliau itu adalah takzim beliau yang sangat luar biasa kepada para gurunya. Jadi Syekhona Khalil dulu ketika di Mekah ya, itu beliau sejak dulu memang terkenal tulisannya bagus. Khotnya bagus. Jadi beliau itu setiap hari nulis alfiyah ya, kan tulisnya bagus. Hatam selesai menulis dalam kurun beberapa hari itu kemudian beliau jual. Naskah kitab alfiyah tulisan beliau ini beliau jual berapa sen waktu itu. Itu uangnya nggak beliau makan sendiri. Itu beliau bagikan kepada guru-guru beliau yang tidak mampu. Sedangkan beliau sendiri di Mekah sana, kalau istilah kita tirakat ya, itu memakan kulit-kulit semangka yang beliau pungut dari tempat-tempat sampah, beliau pungut, beliau bersihkan, beliau makan.
Bahkan waktu mondok di Mekah itu dikatakan Caim bahwa Syekhona Khalil termasuk takzimnya beliau ke tanah haram, tidak pernah mau qodhoil hajah di tanah haram. Masya Allah. Keluar dulu ke Ya, tanah saya haram. pernah dengar ceritanya. Iya. Luar biasa. Baru qodhoil hajah. Beliau dari sosok beliau itu kita bisa tangkap bagaimana takzimnya beliau kepada simbol-simbol agama. Dan juga beliau itu pernah diceritakan ketika di Mekah punya seorang guru. Guru Syekhona Khalil ini namanya Syekh Ali Ar-Rahbini. Jadi Syekh Ali Ar-Rahbini ini adalah kakek ya, dari Syekh Ali Ar-Rahbini yang ada di Malang. Kebetulan termasuk salah satu kakek saya dari jalur Umi. Itu beliau dulu ngaji kepada Syekh Ali Ar-Rahbini ini qiraah sab'ah. Ngaji qiraah sab'ah karena Syekhona Khalil ngaji iya, sab'ah. ke Syekh Ali Ar-Rahbini. Kemudian Syekh Ali Ar-Rahbini ini ketika sudah sepuh Caim buta ya. Jadi beliau awalnya ngajar di Masjidil Haram, akhirnya ngajar di rumahnya sendiri. Nah, Syekhona Khalil saking takzimnya pada gurunya ikut gurunya ke rumahnya. Dan termasuk kebiasaan beliau itu selalu tidur di pintu rumah gurunya ini, pintu musola. Di pintu musola gurunya ini dengan harapan apa? Dengan harapan diinjak gitu ya. Iya, dengan harapan karena gurunya ini seorang ahli salat tahajud, setiap malam salat tahajud di mihrab musolanya. Karena buta dan Syekhona Khalil tidak mau gurunya ini kenapa-napa ya. Ini beliau setiap malam rela bela-belain itu tidur di pintu musola gurunya dengan harapan ketika nanti gurunya mau salat tahajud itu akan menginjak beliau akan bangun dan menuntun gurunya ini ke pengimaman musola. Biasa sekali. Saya jadi teringat salah satu makalah di kitab Ta'limul Muta'allim bahwa salah satu kesuksesan seorang bisa mendapatkan ilmu itu rasa takzim yang agung pada ilmu dan juga pada pemiliknya. La yanalul ilma illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Itu kita temukan betul ya pada sosok ya. Syekhona Khalil, luar biasa sekali. Ya sepertinya untuk segmen kali ini cukup sampai situ dulu. Sebelumnya terima kasih banyak. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mampir di studionya NU Online. Ya, terima kasih Lora. Siap, sama-sama. Selamat malam.